Halo, nama saya Nadiem Makarim. Saya CEO dan founder Gojek. Pertama, Gojek itu sebenarnya cuma PT-nya aja yang berdiri 2011, tapi baru benar-benar mulai itu tahun 2014. Saya saja baru bergabung dengan perusahaan saya sendiri itu 2014. Dan pada tahun itu kita melakukan semua proses lewat mobile app. Jadi kita move ke platform online, yaitu lewat mobile app, mobile only. Dan karena itu kita launching bulan Januari 2015. Jadi sebenarnya Gojek itu benar-benar baru mulai jadi produk yang saat ini itu Januari 2015. Di tahun 2015, Gojek mengalami peningkatan order dari 3.000 order per hari menjadi 100.000 order per hari. Hal ini tentunya akan sangat menarik perhatian dari calon investor Gojek. Terbukti di tahun itu juga, Gojek mendapatkan pendanaan seed capital Series A dari perusahaan kapital Kanada bernama Vantage Capital. Dilanjutkan dengan modal ventura asal Singapura, Open Space Venture, tepatnya di bulan Juni 2015. Tidak itu saja, di tahun yang sama, pada bulan Agustus, Gojek juga mendapatkan pendanaan seri A dari Sequoia India dan Formation Group. Ini langsung membuat valuasi Gojek melejit menjadi sekitar 200 hingga 500 juta dolar. Bersama saya Catur PW, mari kita bahas bisnis model kanvas Gojek di tahun 2015. Terjadinya kenaikan order di Gojek di tahun 2015, ini adalah sebagai bukti bahwa value proposition awal Gojek sudah mengalami produk dan market fit, di mana value dari Gojek diterima dengan baik oleh customer. Dalam hal ini, aplikasi Gojek yang dibikin GoRide dan GoSend sudah terbukti. Saya akan skip pembahasan tentang GoRide dan GoSend. Dan selanjutnya, saya akan bahas tentang GoFood. Pertimbangan Gojek untuk merilis fitur GoFood didasari dari value proposition berikut ini. Hipotesisnya adalah, di pihak customer membutuhkan adanya jasa untuk membelikan makanan dan minuman, di mana yang diinginkan dari customer adalah kemudahan dalam pembayaran dan kemudahan pemesanan makanan. Dalam hal ini bisa memesan berbagai macam makanan dan kapan aja, di mana aja. Customer juga ingin menghindari makanan-makanan yang monoton, makanya dengan adanya service dari GoFood diharapkan customer bisa memilih on demand sesuai dengan yang dia inginkan. Customer juga tidak menginginkan adanya kurir yang kurang terpercaya, sehingga tidak mampu membelikan makanan yang sesuai dengan yang dia inginkan atau malah mungkin melakukan tindakan yang tidak diinginkan. GoFood dalam hal ini menawarkan value GoFood Food and Drink Delivery Service, di mana di dalam GoFood terdapat variasi vendor makanan dan minuman yang berbagai macam dan diantar oleh kurir secara profesional. Pembayaran di GoFood juga bisa melalui driver secara langsung. Jadi di sini diharapkan adanya produk dan market yang fit antara fitur dari GoFood yang solving pain dan gain dari customer. Selanjutnya kita lihat di bisnis model kanvas. Jadi adanya customer yang membutuhkan delivery food dan drink, ditawarkanlah GoFood, Food and Drink Delivery Service, dengan menggunakan channel, website, sosial media, dan mobile app. Customer relationship-nya berupa on-demand service dan juga ada beberapa promo-promo yang di-customize untuk customer. Customer akan membayarkan service fee ke GoFood sebagai return dari makanan yang dia pesan melalui aplikasi GoFood. Di dalam GoFood, dia akan melakukan berbagai aktivitas, key activity-nya terutama yaitu user acquisition activity untuk mendapatkan semakin banyak customer. Key resources yang dia bentuk berupa maintain, development, dan maintain dari website dan juga mobile app. Tentunya ini akan berimbas ke cost structures, di mana dibutuhkan adanya online server dan mobile app development cost dan maintenance cost. Untuk membiayai itu semua, maka key partner yang dicari sama GoFood berupa pendanaan, mulai dari seed funding, series A, dan series selanjutnya. Dalam hal ini, key partner dari GoFood adalah venture capital. GoFood melihat ada customer segmen yang harus dia layani, yaitu customer segmen GoFood Merchant. Customer, dalam hal ini yang merchant, menginginkan adanya bantuan untuk dicarikan pembeli. Dia juga menginginkan kemudahan dalam pembayarannya dan dipermudah proses pemesanan makanannya. Merchant di sini kebanyakan tidak memiliki kurir yang khusus untuk mengantar makanan dan minuman pesanan dari customer. Dan merchant sangat ingin memiliki kurir yang
terpercaya, makanya dia sangat takut jika mempercayakan pada kurir yang kurang bisa terpercaya. Ditakutkan makanan dan minuman yang dia bawa akan berkurang secara kualitasnya. GoFood menawarkan food dan drink delivery service, di mana makanan dan minumannya akan diantar oleh kurir profesional. Jadi yang ditawarkan value-nya berupa kurir profesional untuk mengantarkan makanan dan minuman dari merchant. Kemudian, mobile app Gojek dengan fitur GoFood untuk mempermudah pemesanan dan pembayaran. Jadi, customer segmen merchant tersebut akan dimudahkan dengan penggunaan mobile app Gojek dengan fitur GoFood tadi. Kita lihat tambahan customer segmen merchant pada bisnis model Canvas GoFood. Pertama, customer segmen food dan drink vendor. Di sini, GoFood melakukan promotion untuk vendor. Jadi, dia adakan promo diskon untuk makanan dan minuman yang dipesan melalui GoFood dan sebagainya. Itu sebagai customer relationship-nya. Kemudian, untuk melayani food dan drink vendor ini, GoFood membuat mobile app khusus untuk vendor, di mana vendor bisa mengatur sendiri makanan dan minuman yang dia akan tawarkan kepada customer. Ini akan berimbas kepada key activity dari GoFood. Key activity yang dilakukan adalah perbanyak rekrutmen vendor makanan dan minuman. Dari food dan drink vendor akan memberikan transaction fee sekian persen sebagai jasa dari penggunaan platform GoFood. Tidak itu saja, key activity yang dilakukan sama GoFood salah satunya untuk mencari key partner berupa vendor makanan dan minuman yang mempunyai cabang yang cukup besar, yang oleh GoFood akan diberikan penawaran berupa diskon fee, di mana transaction fee yang diambil dari transaksi vendor akan mendapatkan diskon khusus. Dan tentunya untuk melakukan aktivitas tersebut akan di-backup oleh venture capital dari GoFood atau investor dari GoFood. Customer segmen selanjutnya yang disasar oleh GoFood adalah driver. Driver ingin ada orderan untuk mengantar makanan atau minuman. Tentunya pengen lebih mudah dapat orderannya, dan orderannya itu harus udah pasti jadi order. Dan sangat menghindari kalau orderan-orderan yang fiktif. Mereka juga ingin mendapatkan orderan yang di lingkup wilayah kerja dari driver tersebut yang tidak terlalu jauh tentunya. Dari GoFood menawarkan jarak pengantaran yang dapat disesuaikan dengan lokasi driver terdekat, dan juga dengan mobile app driver dapat menerima orderan dengan cepat dan juga pasti. Ada kepastian dalam hal ini. Kita masuk ke GoFood business model Canvas, di mana ada customer segmen baru di sini, food delivery driver. Untuk melayani customer segmen ini, GoFood membuat driver mobile app. GoFood akan menambah key activity-nya untuk rekrutmen ojek driver untuk memenuhi kebutuhan pengantaran makanan dan minuman. Driver akan membeli token fee sebagai syarat untuk ia bisa tetap mendapatkan orderan dari GoFood. Dan tentunya untuk semua aktivitas ini akan disupport oleh pendanaan dari venture capital. Dari bisnis model Canvas untuk GoFood, Gojek menambah beberapa customer segmen di sini dengan aktivitas-aktivitas yang di-custom untuk melayani mereka. Apakah mereka berhasil memperoleh produk market fit? Hasilnya bisa dilihat di akhir tahun 2015, ternyata terjadi spike, lonjakan tinggi terhadap volume order setiap hari yang memaksa Gojek untuk mengupgrade servernya dan codingnya. Bagaimana selanjutnya? Apa aja yang bisa kita pelajari dari Gojek? Di video selanjutnya akan kita bahas tentang GoPay.